Shalom KGC, selamat datang di ibadah online KGC GBI Rokuta, Minggu 23 Agustus 2020. Ibadah kita hari ini akan dilayani oleh Kak Antoni Pribudi. Setelah firman, kita akan mengadakan perjamuan suci. Untuk kalian semua yang ada di rumah, bisa menyiapkan perjamuan secara mandiri. Roti perjamuan bisa diganti dengan biskuit atau roti tawar. Dan anggur perjamuan bisa diganti dengan sirup atau teh. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu hingga hari ini kami bisa mengikuti ibadah online. Dan kiranya Engkau berkati pembicara hari ini ya Tuhan, agar apa yang disampaikan bisa memberkati kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat beribadah. Shalom KGC, apa kabar? Kita percaya Allah kita adalah Allah yang baik, yang tetap setia memelihara kehidupan kita. Saat ini kita mau sembah Tuhan, kita mau puji Dia dengan lagu pujian kita. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Engkau Tuhan dan Raja kami. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya,
Yesus kebenaranmu adalah semauku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus kebenaranmu adalah pilihanku. Karam pam 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 pam. Karam pam 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 pam. Karam pam 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 pam. Karam pam 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 pam. Terima kasih Tuhan. Haleluya. I love you, Lord, for your mercy never failed me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire and the darkest night. You are closer than no other. Known you as a father, I known you as a friend. I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running out, it's running out to me. Your goodness is running out, it's running out to me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running out, it's running out to me. Your goodness is running out, it's running out to me. Your goodness is running out,
the goodness of God. Oh, and all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I have ever, I will sing of the goodness of God. Oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Oh, hallelujah. Shalom KJC Kuta, sungguh suatu kehormatan untuk saya bisa kembali di sini dan merenungkan firman bersama-sama dengan saudara. Nah, saya harap kita semua dalam keadaan baik, terutama jiwa kita dalam keadaan baik-baik saja. Saya percaya kita sedang melewati sebuah situasi yang sangat unik, ya. Tapi saya percaya kalau Tuhan mengizinkan situasi ini terjadi, pasti Tuhan sedang mengerjakan segala sesuatunya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia dan terpanggil sesuai dengan rencananya. Jadi saya percaya dan saya berdoa supaya kita semua bisa mendapatkan perenungan-perenungan yang berharga dan pengalaman-pengalaman yang berharga bersama dengan Tuhan lewat situasi yang sedang kita hadapi saat ini. Nah, hari ini saya izinkan saya untuk mengajak kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dari sebuah cerita yang tentunya kita sudah sangat familiar ya. Saya pribadi pun sudah terus terang sudah berapa kali menyampaikan pesan ini di beberapa kesempatan sebelumnya. Tapi kalau saya boleh jujur, cerita ini menjadi salah satu ayat favorit saya yang sangat mengencourage saya dan mengingatkan saya untuk mempunyai perspektif yang benar dalam saya menghadapi situasi yang sedang kita hadapi saat ini. Oke, mari kita sama-sama buka di Markus 4 ayat 35 sampai 41. Kita sama-sama baca firman Tuhan di Markus 4 ayat 35 sampai 41. Izinkan saya untuk membaca untuk saudara. Demikianlah firman Tuhan. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka di dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Nah, lewat cerita yang barusan kita baca ini, harapan saya kita sama-sama bisa melihat keindahan Injil di dalamnya, sehingga hati kita bisa dikuatkan dan kita bisa mendapatkan perspektif yang benar dalam kita menghadapi situasi ini. Nah, kita bisa belajar dari cerita yang barusan kita baca ini, bahwa seringkali di setiap kali Tuhan mengizinkan untuk kita masuk ke dalam badai kehidupan, ada sebuah karya indah yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Yaitu apa? Yaitu seringkali Tuhan membawa kita masuk ke dalam pengenalan yang lebih dalam akan siapa Dia. Kita mendapatkan perspektif yang lebih besar akan siapa di dalam kehidupan kita. Nah, kita juga akan bisa mendapatkan sebuah reminder ya, yang bisa menjadi jaminan pengharapan kita, yang menguatkan kita dalam kita melewati musim-musim kehidupan seperti saat ini. Oke, kita sama-sama mulai dari ayat yang ke-35. Kita lihat sama-sama di mana di ayat yang ke-35 ya, Yesus memulai dengan mengajak mereka untuk bertolak ke seberang. Nah, kita perlu tahu di sini bahwa murid-murid Yesus, mereka itu adalah orang-orang Galilea. Ya, di mana orang-orang Galilea pada zaman itu ya, mereka tuh terkenal sebagai nelayan-nelayan yang expert. Mereka tuh adalah nelayan-nelayan yang profesional. Galilea pada waktu zaman Tuhan Yesus itu dikenal sebagai sebuah kampung nelayan, kalau saya boleh bilang seperti itu ya, di mana orang-orangnya tuh secara turun-temurun mereka tuh bekerja sebagai nelayan yang expert. Jadi
Menurut saya kemungkinan besar karena mereka adalah nelayan-nelayan yang expert, tentu saja mereka tuh bisa tahu bahwa pada waktu hari itu cuaca itu sedang tidak baik. Dan pada waktu hari itu Yesus mengajak mereka untuk bertolak ke seberang, maka kemungkinan besar akan ada badai yang menanti mereka. Jadi poin apa? Yang pertama yang kita bisa pelajari di sini. Yang kita bisa pelajari di sini adalah seperti ini, bahwa ketaatan kita dalam mengikut Yesus tidak selalu membawa kita kepada jalan yang mulus. Ketaatan kita kepada Yesus tidak selalu membawa kita kepada jalan yang mudah, yang bebas dari penderitaan. Saya sering bilang ini, bahwa kekristenan bukanlah iman yang menolak penderitaan, melainkan penderitaan adalah bagian sakral di dalam kehidupan iman kekristenan. Malah dari cerita yang akan kita bahas hari ini, kita bisa melihat bahwa pengenalan yang dalam akan Yesus dan penderitaan adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Kita tidak bisa mengenal Yesus secara dalam tanpa kita mengalami penderitaan di dalam hidup ini. Nah, kalau saya boleh tarik lebih jauh, kita juga harus ingat seperti ini, bahwa Yesus pada waktu dia 33 tahun di dunia ini, dia bukan hanya 100% manusia, tapi dia juga adalah 100% Tuhan. Yang artinya apa? Yang artinya dia adalah omniscience. Dia adalah Tuhan yang maha tahu. Jadi, kalau saya boleh bilang untuk saudara pada hari ini adalah seperti ini, bahwa Yesus tahu persis bahwa pada waktu dia mengajak murid-muridnya untuk bertolak ke seberang, akan ada badai yang menanti mereka. Atau kalau saya boleh paraphrase sedikit, saya bisa bilang seperti ini, bahwa justru Yesuslah yang memimpin murid-muridnya masuk ke dalam badai. Jadi ini poin pertama yang kita bisa pelajari, bahwa ketaatan kita, iman kita kepada Yesus belum tentu, tidak selalu membawa kita ke dalam jalan yang mulus, ke dalam jalan yang bebas penderitaan. Sangatlah salah bila kita percaya bahwa kekristenan adalah cara untuk kita ini bisa mendapatkan hidup yang lebih mudah. Adalah keliru kalau kita menganggap bahwa ikut Yesus akan membawa kita kepada kemudahan-kemudahan dan kemulusan-kemulusan. Malah dari cerita yang barusan kita baca ini, kita bisa lihat bahwa justru Yesuslah yang membawa kita masuk ke dalam badai kehidupan. Nah, tapi ada sesuatu yang amazing di sini yang akan kita pelajari, bahwa setiap kali Yesus membawa kita masuk ke dalam badai kehidupan, ada sebuah tujuan yang mulia di situ. Ada sebuah karya indah yang dia sedang kerjakan dalam hidup kita. Ada sebuah karya indah yang dia kerjakan untuk memurnikan iman kita dan membawa kita masuk ke dalam pengenalan akan dia. Dan kita akan segera pelajari itu di ayat yang ke-41. Dari sini kita bisa akan mempelajari apa tujuan Yesus membawa murid-muridnya masuk ke dalam badai. Nah, kita bisa lihat di ayat 41 ini. Perhatikan baik-baik. Markus 4 ayat 41 berkata seperti ini. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Nah, perhatikan baik-baik, ada sesuatu yang sangat menarik di sini. Sungguh ini sebuah pertanyaan yang menurut saya sangat unik. Saat murid-muridnya bertanya seperti ini kepada seorang kepada yang lain. Mereka bertanya, siapa gerangan Yesus ini? Nah, kenapa ini adalah sebuah pertanyaan yang unik? Karena tentunya murid-muridnya ini belum tidak baru kenal Yesus di hari itu, bukan? Mereka sudah bersama-sama dengan Yesus setiap hari. Mereka sudah mengikuti Yesus kemanapun dia melayani. Mereka makan bersama-sama dengan Yesus. Mereka minum bersama-sama dengan Yesus. Mereka hidup bersama-sama dengan Yesus. Tapi apa yang terjadi? Kenapa baru hari itu mereka bertanya seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Seakan-akan mereka itu tidak kenal Yesus yang selama ini ada bersama-sama dengan mereka. Nah, inilah tujuan kenapa seringkali Yesus membawa kita masuk ke dalam badai kehidupan. Perhatikan baik-baik, kalau saya boleh bilang adalah seperti ini. Murid-murid Yesus selama ini melihat Yesus adalah seorang guru yang baik. Murid-murid Yesus selama ini melihat Yesus seorang pengajar yang luar biasa. Murid-murid Yesus selama ini melihat Yesus berkhotbah dengan begitu powerful. Murid-murid Yesus bahkan kalau kita baca di ayat-ayat sebelumnya, murid-murid Yesus melihat Yesus melakukan mujizat-mujizat. Yesus menyembuhkan orang sakit,
Yesus menyembuhkan orang lumpuh, Yesus menyembuhkan orang kusta, dan sebagainya. Dan mereka tidak ada masalah dengan melihat Yesus sebagai seseorang yang mampu mengajar dengan luar biasa, mampu melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa, mampu menyembuhkan orang sakit. Akan tetapi di hari itu, di cerita yang barusan kita baca ini, untuk pertama kalinya dalam kehidupan mereka, mereka baru melihat dan sadar bahwa Yesus jauh lebih besar dari apa yang mereka bayangkan selama ini. Yaitu apa? Yaitu Yesus adalah seorang Allah semesta alam yang mampu memerintahkan angin dan danau hanya dalam satu perintah saja. Nah, itulah tujuan dari seringkali Yesus membawa kita masuk ke dalam situasi-situasi badai kehidupan di mana kita seringkali mungkin merasa hopeless. Di mana seringkali kita merasa apa yang kita hadapin ini terasa begitu besar, terasa begitu berat. Untuk apa? Untuk menunjukkan kepada kita bahwa Dia jauh lebih besar daripada semuanya itu. Dia jauh lebih besar dari apa yang kita bayangkan. Dia membawa kita masuk ke dalam badai untuk memberikan kepada kita sebuah perspektif yang lebih besar akan siapa Dia di dalam kehidupan kita. Kenapa, saudara? Kenapa? Karena saya percaya inilah masalahnya. Seringkali di dalam hidup ini, begitu kita merasa bahwa kita bisa melakukan semuanya dengan kepintaran dan kekuatan kita sendiri, Tuhan menjadi begitu kecil di dalam kehidupan kita. Mari kita coba perhatikan. Negara-negara di mana teknologi dan ekonominya begitu maju, kita bisa perhatikan bagaimana angka ateisme di dalam negara tersebut akan lebih tinggi. Kenapa? Karena itulah masalah dari manusia. Begitu kita merasa bahwa kita ini sanggup melakukan semuanya dengan kehebatan kita dan kepintaran kita merasa kita nggak butuh Tuhan. Kita menjadikan Tuhan begitu kecil di dalam kehidupan kita. Kita secara natur cenderung untuk independen dari Tuhan. Kita secara natur cenderung untuk mengandalkan kekuatan kita sendiri, kepintaran kita sendiri, sehingga kita melupakan Tuhan dan menjadikan Tuhan begitu kecil di dalam kehidupan kita. Sehingga apa? Sehingga seringkali Tuhan membawa kita masuk ke dalam situasi di mana kita hopeless, di mana kita merasa kita tidak bisa menolong diri kita sendiri untuk menunjukkan apa? Untuk menunjukkan bahwa Dia adalah Tuhan yang pegang kendali. Dia adalah Tuhan yang begitu besar, di mana kita menjadi sadar bahwa kita tidak bisa berbuat apa-apa selain bergantung kepada Dia dan berharap kepada Dia. Saya teringat sebuah cerita yang similar ya, yang serupa, yang mungkin kita semua tahu ceritanya di Yohanes 11, yaitu bagaimana suatu hari Maria dan Marta itu mencari Yesus dan mengabari kepada Yesus bahwa saudara laki-laki mereka itu sedang sakit keras. Ya, kalau saudara tahu ceritanya, saudara mereka Lazarus itu sedang sakit keras. Waktu itu Yesus sedang melayani di sebuah kota. Nah, menariknya adalah ini. Pada waktu Yesus mendengar kabar bahwa Lazarus yang dikasihinya itu sakit keras, yang dilakukan Yesus apa? Nah, respon Yesus itu sungguh sangat mengejutkan. Karena Yesus itu merespon dengan apa? Dengan Dia memutuskan untuk tetap tinggal di mana Ia berada 2 hari lebih lama. Sehingga akhirnya apa? Singkat cerita, kalau saudara ingat ceritanya, pada waktu akhirnya Yesus datang, Lazarus sudah mati. Sudah mati selama 4 hari. Ya, kalau saudara ingat ceritanya, lalu Maria dan Marta itu bilang kepada Yesus seperti ini, andaikan saja engkau datang tepat waktu, engkau pasti bisa menyembuhkan Lazarus. Dan Lazarus pasti tidak mati. Nah, apa poinnya di sini? Apa yang kita bisa pelajari di sini? Nah, singkat kata, kalau saya boleh bilang, yang kita pelajari adalah seperti ini. Maria dan Marta tidak punya problem atau kesulitan dalam mempercayai bahwa Yesus sanggup menyembuhkan orang sakit. Sehingga apa? Sehingga kalau misalnya Yesus datang sesuai dengan ekspektasi dan harapan mereka, sesuai dengan permintaan mereka, maka Yesus akan datang sebagai seorang Tuhan yang mampu menyembuhkan, sebagai Tuhan yang sesuai dengan ekspektasi dan harapan mereka. Maria dan Marta percaya betul, tidak ragu bahwa kalau Yesus datang, Yesus mampu menyembuhkan Lazarus yang sakit. Tapi apa yang terjadi hari itu? Kenapa? Apa yang sedang dilakukan Yesus? Yang dilakukan Yesus adalah seperti ini. Untuk menunjukkan kepada Maria dan Marta bahwa Dia jauh lebih besar dari apa yang mereka bayangkan. Yaitu apa? Yaitu Yesus bukan hanya Tuhan yang mampu menyembuhkan orang sakit, tapi Dia juga adalah Tuhan yang mampu membangkitkan orang mati kepada hidup. Dan inilah yang seringkali Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Nah, mungkin hari-hari ini Tuhan sedang mengizinkan kita untuk masuk ke dalam badai-badai kehidupan. Badai COVID, mungkin krisis ekonomi, saya tidak tahu apapun yang kita hadapi dan mungkin seberapa berat persoalan kita. Tapi percayalah,
Bahwa bila Tuhan Yesus mengizinkan kita untuk kita ini masuk ke dalam badai kehidupan, Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang indah di dalam kehidupan kita. Yaitu apa? Yaitu Dia ingin menunjukkan kepada kita akan kebesarannya yang jauh lebih besar dari apa yang kita bayangkan. Dia sedang membawa kita untuk masuk ke dalam pengenalan yang lebih dalam lagi akan siapa Dia. Dia sedang membawa kita, memberikan kepada kita perspektif yang lebih besar akan siapa Dia di dalam kehidupan kita. Nah, poin saya yang terakhir, saya akan tutup dengan ini. Ada sebuah bagian yang menarik di sini, ya, yang bisa memberikan kepada kita jaminan pengharapan dan kekuatan dalam kita itu menghadapi penderitaan apapun di dalam hidup ini, dalam kita menghadapi apapun. Kita perhatikan di ayat ke-38, murid-muridnya bertanya kepada Yesus seperti ini, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ini sungguh sebuah pertanyaan ironis, tapi inilah yang seringkali kita lakukan. Pada waktu kita sedang menghadapi hal-hal yang di luar akal kita, pada waktu kita menghadapi mungkin badai-badai yang terasa begitu berat, terasa begitu sulit, kita seringkali meragukan kasih Tuhan. Dan kita seringkali mungkin bertanya kepada Tuhan Yesus sama seperti apa yang murid-muridnya yang ditanyakan, yaitu, "Tuhan, di manakah Engkau? Tuhan, apakah Engkau tidak peduli dengan hidupku? Tuhan, apakah Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Nah, sungguh ini sebuah pertanyaan ironis. Kenapa? Karena kalau saudara tahu yang sedang murid-muridnya ini hadapi, yaitu pribadi yang sedang berdiri di hadapan mereka, pribadi di mana mereka itu bertanya, "Apakah Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Itu justru adalah bukti yang sejati akan kepedulian Allah dalam kehidupan mereka. Bahwa yang berhadapan dengan mereka itu adalah anak Allah itu sendiri, putra mahkota surga itu sendiri, yang turun ke dunia, yang Paulus katakan di Filipi 2, yang meninggalkan kesetaraannya dengan Allah, meninggalkan surga, meninggalkan singgasananya. Untuk apa? Untuk turun ke dunia, mengambil rupa seorang hamba, untuk mati bagi mereka, membayar dosa-dosa mereka, menyelamatkan mereka dari badai terbesar yang paling mengerikan bagi manusia, yang manusia tidak akan bisa menyelamatkan dirinya sendiri, yaitu apa? Badai murka Allah atas dosa. Itulah Yesus yang sedang berdiri di hadapan mereka, yaitu bukti kesetiaan Allah itu sendiri, bukti kasih Allah itu sendiri, bukti kepedulian Allah itu sendiri. Jadi setiap kali mungkin kita tertantang atau tergoda untuk meragukan kasih Allah dalam kita menghadapi situasi-situasi seperti saat ini, saya encourage saudara untuk take a hard look at the cross. Lihatlah kepada salib itu. Itulah jaminan pengharapan kita. Itulah reminder kita yang akan selalu bisa menguatkan hati kita dan mengingatkan kepada kita bahwa Allah peduli, Allah mengasihi kita. Allah tidak pernah meninggalkan kita di masa terkelam dosa manusia sekalipun. Dia memilih untuk turun dari surga, mati bagi kita untuk membayar dosa-dosa kita dan menyelamatkan kita. Demikianlah sharing firman Tuhan saya hari ini. Izinkanlah saya tutup dengan sekali lagi mengencourage saudara, mengingatkan kepada saudara bahwa kekristenan bukanlah iman yang menolak penderitaan. Mungkin hari-hari ini Yesus sedang memimpin kita masuk ke dalam badai. Tapi saya percaya selalu ada tujuan yang mulia. Yesus mengerjakan sebuah karya yang indah pada saat Dia memimpin kita masuk ke dalam badai, yaitu apa? Untuk membawa kita ke dalam pengenalan yang lebih dalam akan siapa Dia, untuk memberikan kepada kita sebuah perspektif yang lebih besar akan siapa dalam kehidupan kita. Mungkin kita harus belajar untuk percaya Yesus, mengikuti Yesus dengan iman yang tidak bertanya kenapa atau bagaimana, tetapi mungkin kita harus belajar untuk mengikuti Dia, percaya bahwa kita suatu hari akan melihat keindahannya. Kita suatu hari akan melihat sebuah perkara yang luar biasa yang Yesus kerjakan lewat semuanya ini, meskipun kita belum bisa mengerti atau kita tidak bisa mengerti semuanya saat ini. Dan mungkin kalau saudara juga merasa Tuhan tidak peduli, atau mungkin saudara sempat bertanya di manakah Tuhan, atau kita mungkin sempat mempertanyakan kasih-Nya, supaya sekali lagi kita bisa diingatkan akan Injil-Nya, supaya kita sekali lagi bisa melihat salib-Nya dan diingatkan bahwa Dia tidak pernah sekalipun meninggalkan kita, Dia tidak pernah sekalipun tidak peduli dan tidak setia kepada kita. Dia selalu setia, Dia selalu mengasihi kita, Dia peduli kepada kita, dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita tutup di dalam doa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk firman-Mu. Bila lewat firman yang baru saja kita renungkan bersama-sama ini, Engkau boleh sekali lagi Tuhan
mengingatkan kepada kami dan membantu kami untuk mempunyai perspektif yang benar dalam kami melewati musim ini Tuhan. Kami bisa melihat bahwa bila Engkau yang memimpin kami masuk ke dalam badai, maka kami bisa percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami dan bahwa Engkau sedang mengerjakan sebuah karya yang indah, yang baik untuk diri kami dan iman kami. Engkau sedang membawa kami masuk ke dalam pengenalan yang lebih dalam akan siapa Engkau. Dan kami bisa mendapatkan perspektif yang lebih besar akan siapa Engkau di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkaulah sumber kekuatan kami satu-satunya. Engkaulah satu-satunya sumber pengharapan kami. Satu-satunya sumber damai sejahtera dan sukacita kami. Kepadamulah kami satu-satunya berharap dan menggantungkan hidup kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, kita mau siapkan roti dan anggur kita. Kita mau masuki perjamuan kudus hari ini. Mari kita angkat roti di atas kepala. Terima kasih Tuhan, buat hari ini kami bisa hidup hari ini dan bernafas hari ini semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan, kasih-Mu yang nyata itu Kau buktikan bahwa dengan Engkau memberikan nyawa-Mu sebagai ganti atas nyawa kami untuk menebus dosa-dosa kami. Terima kasih buat kasih-Mu yang hebat dan besar ini ya Tuhan. Mari kita imani roti ini sebagai persekutuan dengan tubuh Kristus. Makanlah di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat anggur tinggi-tinggi ini dengan penuh ucapan syukur. Karena meskipun kita dalam keadaan yang sakit sekalipun, meskipun kondisi kita sekarang ini sedang tertekan atau kita menderita, ingatlah bahwa Tuhan sudah melalui semuanya itu. Dan Dia telah menang. Dia telah menyelesaikan segalanya di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan buat kemenangan-kemenangan yang telah Engkau karuniakan atas kami semua. Kita pun juga akan mengalami kemenangan yang sama. Mari kita imani anggur ini sebagai persekutuan dengan darah Kristus. Minumlah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih buat pesan yang luar biasa yang kita dengar hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur Tuhan. Biarlah damai, sejahtera, dan sukacita yang daripada-Mu menyertai-Mu. Dan biarlah Tuhan, Engkau tetap menyertai kami di masa-masa yang susah ini. Roh Kudus memimpin kami di dalam hikmat dan marifat agar kita bisa semua keluar dari segala permasalahan yang kami terima, masalah-masalah yang kami sedang hadapi saat ini. Dan biarlah Tuhan Yesus senantiasa menyertai Engkau kemanapun Engkau pergi. Dan Engkau akan menyelesaikan segala studimu, pekerjaanmu, dan dalam keluargamu. Tuhan akan mengikuti Engkau, beserta Engkau kemanapun Engkau pergi. Dan biarlah senantiasa Engkau mempermuliakan Tuhan dengan segala kondisimu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Demikianlah ibadah kita hari ini. Semoga kita semua terberkati ya. Dan untuk kalian yang belum join Komsel, yuk join. Karena di Komsel kita bisa bertumbuh bersama lebih lagi. Untuk pendaftaran atau informasi lebih lanjut, bisa menghubungi nomor berikut ini. Dan untuk persembahan, bisa ditransfer ke nomor rekening yang tertera di layar ini. Mari kita berdoa untuk persembahan. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu. Sebentar lagi kami akan menabur, kiranya apa yang kami tabur bisa memperluas kerajaan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Happy Sunday and God bless you.